Di perbatasan desa Tanjung Laras, ada hutan yang tidak pernah dimasuki warga setelah matahari terbenam. Namanya hutan rawa sepi. Siang hari hutan itu tampak biasa. Pepohonan tinggi, akar menjalar, dan tanah lembab berlumut. Tapi ada satu hal yang membuatnya berbeda. Di tengah hutan berdiri sebuah pohon besar yang aneh. Pohon itu tidak memiliki bayangan. Meskipun matahari tepat di atasnya atau cahaya obor diarahkan ke batangnya, tanah di sekitarnya tetap gelap polos, seolah cahaya menolak menyentuhnya. Menurut cerita turun-temurun, pohon itu adalah tempat perjanjian lama antara leluhur desa dan makhluk penjaga rawa. Konon, dahulu rawa itu sering menelan warga. Orang hilang tanpa jejak. Untuk menghentikan bencana, leluhur desa melakukan ritual dan mengikat sesuatu ke pohon itu. Sejak saat itu, rawa menjadi tenang. Namun, ada satu aturan. Jangan pernah berdiri tepat di bawah pohon tanpa bayangan saat matahari tepat di atas kepala. Karena saat itulah ikatannya melemah. Bertahun-tahun berlalu, cerita itu mulai dianggap dongeng. Hingga suatu hari, seorang pemuda bernama Rendra datang ke desa itu. Ia adalah pemburu kayu dan tidak percaya pada cerita mistis. Ia mendengar kabar tentang pohon besar di tengah rawa yang kayunya sangat keras dan mahal. Rendra tertawa saat warga memperingatkannya. "Bayangan saja kalian takuti," katanya. Suatu siang ketika matahari tepat di atas kepala, Rendra masuk ke hutan dengan kapak di bahu. Semakin ia mendekat ke tengah rawa, suasana menjadi sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada angin. Lalu ia melihatnya. Pohon itu jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Batangnya hitam pekat, kulit kayunya seperti retak-retak tua. Daunnya lebat, tapi anehnya tidak bergerak, meski udara terasa panas. Rendra memperhatikan tanah di sekitarnya. Benar, tidak ada bayangan. Ia berdiri tepat di bawahnya dan tertawa kecil. Tidak ada apa-apa. Ia mengangkat kapak dan menebas batang pohon itu. Suara kapaknya tidak seperti menebas kayu, melainkan seperti menghantam sesuatu yang padat dan dalam. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya terasa dingin. Sangat dingin. Udara berubah berat. Rendra mencoba mengayunkan kapaknya lagi. Namun kali ini, ia mendengar sesuatu. Suara nafas. Bukan dari belakang, bukan dari samping, melainkan dari bawah tanah. Tanah retak perlahan di sekitar kakinya. Akar-akar pohon bergerak seperti ular, melingkari pergelangan kakinya. Rendra panik dan mencoba berlari. Namun setiap langkah terasa semakin berat, seolah bayangannya sendiri menahan tubuhnya. Ia menoleh ke tanah, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangannya muncul, namun bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu berdiri diam, lalu perlahan mengangkat kepala, seolah memiliki kehendak sendiri. Rendra terjatuh. Akar-akar menariknya lebih dalam ke tanah berlumpur. Ia menjerit minta tolong, tapi suara itu seperti ditelan udara. Dan tepat ketika matahari mulai bergerak turun sedikit dari puncaknya, semua kembali normal. Pohon itu kembali diam, tanah kembali rata, dan Rendra hilang. Warga menemukan kapaknya tergeletak di tepi rawa. Tidak ada jejak perkelahian, tidak ada bekas tubuh. Namun sejak hari itu, sesuatu berubah. Setiap tengah hari, bayangan pohon itu kini terlihat samar. Dan jika seseorang berdiri terlalu lama di dekatnya, bayangannya akan terasa lebih gelap, lebih panjang, dan sedikit terlambat mengikuti gerakan. Orang-orang desa percaya, setiap orang yang mencoba melukai pohon itu tidak benar-benar mati. Mereka menjadi bagian dari ikatan, menjadi bayangan yang menjaga agar sesuatu di bawah tanah tidak pernah keluar. Dan hingga kini, jika kau berjalan ke hutan rawa sepi saat matahari tepat di atas kepala, cobalah lihat bayanganmu. Pastikan ia masih bergerak bersamamu. Karena jika suatu saat bayanganmu berhenti, mungkin itu bukan lagi milikmu.